Kali ini kita akan menyelesaikan soal momentum dan impuls dengan diketahui 3 buah sistem pada gambar. Pada gambar A, dilihat sebuah mobil mainan yang bergerak dan diberikan beban M, kemudian diambil beban tersebut. Pada gambar B, seseorang naik perahu kemudian melompat. Dan pada gambar C, senapan yang mengulurkan pelurunya. Dan di sini yang ditanyakan, yang pertama, bagaimana momentum sebelum dan sesudah kejadian? Dan yang kedua, manakah kejadian yang memenuhi kekekalan momentum? Ketiga, bagaimana syarat agar suatu kejadian memenuhi kekekalan momentum? Oke, langsung kita jawab saja. Untuk menjawab di sini kita perlu tahu kekekalan momentum itu seperti apa. Jadi hukum kekekalan momentum berbunyi pada sistem terisolasi atau tidak ada gaya luar yang bekerja, momentum benda-benda sebelum dan setelah tumbukan atau ledakan adalah sama. Nah, dari sini kita tahu bahwa bisa dirumuskan sigma P nanti akan sama dengan sigma P aksen. Nah, dari sini kita bisa mengerjakan pertanyaan A dan pertanyaan B terlebih dahulu. Nah, kita lihat untuk kejadian A, pada kejadian A, tadi kan ada truk yang memindahkan barangnya. Berarti momentum sebelum kejadiannya sama dengan P sama dengan M ditambah M dikali V1. Kemudian momentum setelah kejadian itu P aksen sama dengan M dikalikan V2. Nah, apakah kejadian A itu memenuhi kekekalan momentum? Jawabannya adalah ya. Jadi, kejadian A memenuhi kekekalan momentum. Karena tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem walaupun yang dilakukan pengambilan beban M. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kejadian B. Kita lihat momentum sebelum kejadian ya, yaitu P sama dengan M besar, yaitu beban, ditambah M kecil, jadi beban perahu dan beban manusia, dikalikan V1. Nah, untuk momentum setelah kejadian, itu P aksen sama dengan M beban dikalikan VP aksen ditambah M kecil kita kalikan V0 aksen. Nah,
Kemudian, apakah kejadian B ini juga memenuhi kekekalan momentum? Ya, kejadian B memenuhi kekekalan momentum dikarenakan juga tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem. Sekarang kita lanjutkan pada gambar C. Pada gambar C, itu memiliki momentum sebelum kejadiannya P sama dengan 0. Nah, karena kan itu pelurunya belum ditembakkan, jadi tidak ada pergerakan sama sekali. Kemudian momentum setelah kejadian itu P aksen sama dengan M dikali V pistol ditambah M dikali V peluru. Nah, apakah kejadian C juga memenuhi kekekalan momentum? Ya, kejadian C memenuhi kekekalan momentum. Dari ketiga kejadian tadi kita dapat apakah syarat agar suatu kejadian memenuhi kekekalan momentum? Jadi, syarat terjadinya kekekalan momentum ada yang pertama, terdapat dua benda atau lebih yang berinteraksi dapat berupa tumbukan maupun ledakan. Terus yang kedua, tidak terdapat gaya luar yang bekerja pada sistem. Oke, sampai bertemu di soal selanjutnya ya.